Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, pernah saya mendengarkan sharing seorang pengusaha yang punya tidak hanya 1 usaha, tetapi dia punya beberapa usaha. Dalam sebuah obrolan itu, saya terinspirasi dengan istilah yang dia pakai dalam dunia bisnis di perusahaannya, yang pernah dilontarkan. Dia mengatakan ada 2 kata, ekosistem dan ekosistem, bahwa dia menegaskan ketika membangun jejaring pekerjaan usaha, selain dibutuhkan modal yang besar, jangan memiliki prinsip ekosistem, namun perlu sebuah level yang bisa menjangkau banyak orang, melibatkan banyak orang. Inilah yang dinamakan dengan ekosistem. Kalau ekosistem, orientasi terbesar adalah aku sebagai pusatnya. Bisa saja yang terlibat adalah ego masing-masing yang dibawa dengan ide, yang dibawa dengan gagasan yang sudah matang tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak mau berjejaring, tidak mau usaha bareng, bahkan juga tidak mau berhasil secara bersama-sama. Sudut pandang terhadap usahawan lain adalah
mereka hadir sebagai kompetitor atau sebagai pesaing dari bisnis mereka. Tetapi dengan pola ekosistem di sini mau dikedepankan keterlibatan untuk bisa sedemikian rupa membangun jejaring, karena setiap orang itu diharapkan juga punya sumber daya manusia yang bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi untuk saling memberi peluang, bahkan juga memberi kesempatan bagi yang lain untuk maju secara bersama. Ada kemajuan bersama sebagai tujuan akhir dalam kerjasama semacam ini. Merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel. Di sana tadi diuraikan begitu banyak kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh gembala. Mereka hanya merampas, memanfaatkan, bahkan membiarkan domba-dombanya ada dalam ancaman binatang buas, bisa terserak kemana-mana. Di sini masih tampak ego seorang gembala yang masih mendominasi. Dia tidak peduli dengan lingkungan yang digembalakannya. Disinilah akhirnya muncul sebuah keprihatinan dari Allah sendiri sebagai gembala yang utama, ketika Allah menyaksikan kesengsaraan umatnya yang tidak digembalakan dengan sangat baik oleh gembala yang diutusnya. Allah yang setia, Allah yang penuh belas kasih, akhirnya menggantikan peran gembala yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Allah rela turun tangan untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Kemudian dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini, di situ justru diungkapkan kemurahan hati, kebaikan hati dari pemilik kebun anggur. Kita tahu bahwa kebun anggur tadi punya kelimpahan panenan. Tetapi yang menarik bahwa pemilik kebun anggur ini sekaligus bisa melihat bahwa di luar ternyata juga masih banyak pengangguran. Dia bisa menangkap peluang bagaimana sedemikian rupa ia berusaha untuk bisa melibatkan banyak orang dalam pekerjaannya. Pasti juga punya gambaran bahwa mereka yang tidak bekerja, mereka yang menganggur, pasti juga sehari itu tidak akan bisa mendapatkan upah yang bisa memberikan makanan yang mereka terima sebagai rezeki hari itu. Bahkan juga selama 5 kali sang pemilik anggur tadi mencari pekerja, datang kemudian berembuk bersama dengan kesepakatan untuk memperkerjakan mereka, memberikan upah yang layak dan pantas. Baik mereka yang datang pada pukul 9, 12, 3, atau pada pukul 5 sore. Mereka sebenarnya sudah sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Upah yang diberikan saat itu sebelum matahari terbenam, supaya mereka pun juga bisa menikmati rezeki yang mereka butuhkan saat itu. Tetapi ternyata apa yang menjadi kemurahan hati dari sang pemilik ini justru memicu iri hati dari pekerja yang lain. Justru kalau kita renungkan, kalau kita kaitkan dengan usahawan tadi, para pekerja ini malah jatuh pada konsep ekosistem. Mereka tidak memikirkan yang lain, tidak memikirkan ekosistem lingkungan pekerjaan mereka. Mereka masih melihat bahwa itu sebagai hak yang pertama-tama harus mereka terima. Egonya masih tinggi untuk mencari selamat, mencari amannya sendiri. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita bersyukur punya gembala yang baik. Allah yang kita imani tidak hanya membuka pintu pekerjaan di kebun anggurnya, tetapi ia justru memberikan jaminan keselamatan bagi ekosistemnya, yaitu manusia, agar manusia juga bisa hidup, bisa terlibat, bahkan juga sebagai domba-dombanya, kita tidak serta-merta dibiarkan lari tanpa arah dan tujuan. Ada dasar yang menarik yang juga perlu kita renungkan. Selagi kita punya Tuhan, kita masih punya harapan dan tujuan dalam hidup kita. Demikian pun juga kita akhirnya bisa belajar untuk semakin menemukan kemurahan hati Bapa yang terjadi terus-menerus dalam hidup kita setiap hari. Dan di sanalah kita pun juga dipanggil untuk selalu setia, tidak mementingkan ego kita, tetapi kita pun juga berjuang melibatkan begitu banyak orang untuk sampai pada keselamatan yang dijanjikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.